ini keraton sih. Waktu sebelum tahun 90-an itu banyak kejadian di Telaga itu, jadi orang-orang yang garap seperti itu tahu-tahu sudah dikurban orang hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang setahun 2 kali ada yang itu kalau berjibat itu ada juga. Di situ itu ada 2 tempat, ya. Itu adalah pasar. Jadi di situ ada pasar. Di dalam pasar itu ada 2 istilahnya tempat yang ritual itu, ya. Atau yang satu itu adalah makam, yang satunya adalah peninggalan. Ini namanya yang sebelah barat itu ada rumah kecil gitu, dan panggungnya gitu, ya. Panggung menika menurut cerita itu waktu Bathara Katong babat di Ponorogo. Jadi para abdi dalam atau teman-temannya itu dapat sampai di wilayah Bebel. Kemudian di sini dibuatkan tempat atau balai. Balai itu kan rumah, ya. Rumah berbentuk panggung. Karena itu ditempati oleh abdi atau batur istilahnya, ya. Makanya tempat itu disebut Balai Batur. Singkatnya Balai Batur gitu, ya. Jadi yang dikenal masyarakat adalah Balai Batur. Menurut cerita itu dari beberapa dari abdi dari Bathara Katong waktu babat atau baturnya atau temannya itu disuruh untuk bertempat di situ. Ya. Makanya kalau kita lihat sepintas kaitannya dengan apa itu lokasi atau tempat tersebut itu menghadapnya sesuai dengan kita. Jadi menghadap ke timur gitu, ya. Itu bisa digunakan sebagai tempat untuk ibadah karena waktu itu orang-orang khususnya di Ngebel atau di Ponorogo belum banyak mengenal agama Islam. Kalau Katong berasal dari Demak, dari Keraton Demak yang diberikan tempat di Ponorogo untuk babat Ponorogo, ya. Itu makanya yang mengembangkan agama sekaligus mengembangkan wilayah Kabupaten Ponorogo yang akhirnya Bathara Katong diangkat sebagai Bupati Ponorogo. Disitulah tempat yang di situ, makanya tempat itu sampai sekarang masih dikeramatkan. Bahkan itu sudah ada beberapa perbaikan atau rehabilitasi, tapi soko itu cagak. Ya. Sokonya itu masih ada di situ, yang masih pertama kali itu masih ada. Cuma itu karena sudah agak lapuk, karena usia yang sudah cukup lama, tahunnya berapa itu saya tidak begitu jelas, gitu. Sepengetahuan saya itu makanya Soko tetap itu berdiri. Kemudian ada apa itu di situ kan ada semacam tempat yang bisa digunakan tidur untuk sholat dan sebagainya itu, gitu. Di panggung itu, panggung yang itu juga sudah ada penggantian itu. Itu ada beberapa peninggalan yang dapat dijadikan sebagai acuan apakah itu benar atau tidak. Namun demikian itu ada beberapa peninggalan seperti batu dan lain sebagainya yang dulu karena situ tidak ada air, maka pengambilan air wudhu itu dari air yang sungai yang di bawahnya itu. Itu kali Sobo itu dukuhan di bawahnya itu ada sungai jembatan itu, ya. Dulu di situ ada kucurnya begitu, sehingga ada batu-batu sebagai landasan untuk menuju ke tempat itu. Tapi sekarang sebagian sudah
pendam dan sebagainya, tapi sisanya masih ada beberapa hal itu sebagai bukti bahwa itu betul merupakan tempat yang digunakan untuk ibadah agama Islam yang pertama mungkin. Di samping itu perjalanan dari Betoro Katong di Ngepel itu cukup banyak, jadi sampai ke Telaga dan sebagainya. Di sana sampai naik ke sana terus turun sampai di Semenok itu lalu kemudian turun dan itu kemudian ketemu dengan seorang yang terkena penyakit itu menurut cerita. Sakit, kemudian dia dikasih obat, obatnya adalah cuma dikasih air dari sumber yang ada di sekitar telaga itu. Isih lor sandingi nggone tulisan Telaga B. Tidak benar itu ada tempat yang airnya itu di tempat jembatan, tidak sekarang dari jembatan terus ada tempat yang melingkar setengah lingkaran begitu, dari atas ada airnya. Itu disebut sumber dukun. Sampai sekarang terkenal itu adalah sumber dukun. Itu konon ceritanya itu pernah digunakan untuk mengobati orang yang sedang sakit oleh Betoro Katong. Makanya terkenal sumber dukun. Kemudian ada juga tempat yang untuk wudhu atau padasan yang terletak di pertigaan sebelah selatannya lapangan itu. Dengan sini kalau telah enggak ya. Dengan enggak itu kan mulai itu ada kotaan, koyok bak itu. Tapi akhirnya sudah enggak, sekarang kami enggak terurus itu. Itu karena ceritanya tempat sebagai padasan waktu Betoro Katong dan adik-adiknya. Maka terkenal itu sebagai sumber Betoro gitu ya, Betoro. Nah, orang-orang sini itu mengatakan itu ini Betoro. Betoro itu sebetulnya diambil dari kata Betoro Katong. Jadi itu tempat padasnya Betoro Katong, Betoro. Itu dua tempat yang terkait dengan masalah Babat Ponorogo. Sedangkan yang sebelah timurnya di Balibatur, di Pasar Balibatur itu ada pohon beringin ya. Karena menurut cerita itu merupakan terkait dengan terjadinya Telaga Ngepel. Itu disebut Nyai Latung. Jadi makam Nyai Latung. Dan ceritanya Nyai Latung itu adalah seorang janda yang waktu itu membantu memberikan sedekah kepada penjelmaan dari Baru Klinting yang datang pada waktu pesta di desa ya. Nah, mengikuti itu ya. Jadi waktu ceritanya kan dari dari Raden Mangir ya, Mangir dan Sedah itu yang punya anak Baru Klinting itu ya, anak berupa ular yang namanya Baru Klinting. Terus kemudian disuruh bertapa selama 300 tahun atau berapa itu untuk mengelilingi Gunung Wilis. Tapi konon belum sampai ke bisa ketemu. Jadi harapannya kalau nanti kamu ingin tahu orang tuamu, maka kamu harus bisa sampai dengan ketemu antara kepala dan ekor. Belum sampai ke situ, makanya kurang sedikit itu dijulurkan lidahnya, dijulurkan biar ketemu dengan ekor kan itu. Karena dipotong potongan itu kemudian menjelma menjadi suatu pusaka. Itu untuk itunya. Kemudian di samping itu waktu itu ada pesta dari desa. Nek cara saiki ya bersih desa itu waktu itu kan masyarakat masih hidup rukun ya cari itu, dan memang situasi tidak seperti sekarang. Jadi orang-orang itu kebanyakan untuk mencari
apa itu lauk pauk itu mesti mencari hewan-hewan dari hutan. Sing diarani bebedak. Bedak itu mencari hewan hutan. Itu oleh Pak Lurah itu diharapkan masyarakat untuk mencari hewan-hewan yang ada di hutan. Tapi selama itu sampai dengan siang hari, waktu pagi sampai siang hari belum ketemu satupun hewan yang ada yang akan digunakan untuk pesta itu. Dia sudah merasa lelah, kemudian menancapkan parangnya di istirahat di bawah pohon, kemudian menancapkan parangnya di apa itu akar dari itu. Ternyata akar itu keluar darahnya. Itulah makanya oleh masyarakat yang itu berarti bukan akar tetapi ini adalah merupakan hewannya itu ya. Akhirnya dipotong-potong itu digunakan untuk pesta di desa itu. Itulah sebetulnya itu baru kelinting yang sedang bertambah itu. Akhirnya baru kelinting menjelma menjadi anak kecil yang buruk rupa gitu ya. Jadi itu waktu ada pesta di desa rame-rame semua masyarakat datang dengan makan makanan yang itu dari termasuk dari apa itu potongan dari ular yang itu ya. Itu ngumpul semua, datanglah seorang anak yang masih tumpang camping pakaiannya dan kecil berupa itu untuk minta diberikan makan. Tapi semua mengejeknya, dia tidak mau memberikan, bahkan diejek disuruh untuk pergi gitu ya. Oleh karena itu dia kemudian pergi ketemu dengan seorang nenek-nenek tua janda. Oleh nenek-nenek tua itu dikasih makanan, dikasih dinamut lah di situ, disuruh masuk ke rumah, dikasih makanan dan lain sebagainya. Nah itu oleh janda tersebut. Atas ucapan terima kasih bahwa dia sudah diperhatikan oleh nenek janda itu, maka dia itu memberikan wasiat atau kata-kata, nenek nanti kalau terjadi sesuatu, nenek nanti segera untuk naik telepon. Kemudian si anak kecil tadi namanya Baru itu tadi datang lagi ke rumah pesta dan dia membuat sayembara dengan menancapkan lidi di rumah bapak kepala desa, di halaman rumah kepala desanya itu, menyampaikan barang siapa yang dapat mencabut lidi itu maka akan diberikan suatu hadiah yang diberikan. Akhirnya beberapa orang anak-anak mencoba, ternyata tidak ada yang bisa untuk mencabutnya. Datang pula seorang orang tua juga begitu, semua mencoba, tidak ada satupun yang bisa mencabutnya. Kemudian oleh sang si Baru, lidi disebut dicabut, keluar air dari dalamnya. Itu keluar air yang sangat besar sekali, karena daerah ini ngebulnya air yang pertama itu di tanah itu yang sekarang jadi telaga. Lewat itu termasuk Baru kelinting. Kemudian Mbok Rondo tadi yang namanya Nyai Lato kemudian mengikuti apa yang menjadi wasiat dari Baru kelinting naik perahu, karena itu seluruh desa itu semua keleban itu jadi telaga itu, dia kemudian naik perahu mengalir sampai di sini. Nah, situ itu dia turun di situ, perahunya langsung ke daerah Madiun. Konon ceritanya sekarang perahunya masih ada tapi bentuknya itu batu. Nyai Latung kemudian tetap hidup di daerah itu ya. Itu sampai dengan tua, akhirnya meninggal, dia dimakamkan di situ. Makanya itu disebut
makam Nyai dua, itulah yang ada di pasar Ngebel. Jadi berbeda ceritanya tapi ada dua hal yang itu. Sama itu Pak, mau tanya terkait di sini kan setiap surau itu kan di Ngebel itu kan kalau nggak salah ada larungan haji. Itu bagi masyarakat Ngebel dan Ponorogo itu filosofi dan maknanya itu gimana? Ya. Ceritanya begini, jadi waktu dulu itu memang banyak kejadian-kejadian yang aneh yang kalau di nalar itu tidak ketemu, itu banyak orang-orang istilahnya kalap itu tidak merasa, tapi dia tahu-tahu sudah di situ kan itu orang situ yang biasanya itu mancing di telaga itu pernah itu hilang sampai 7 hari di mancing di situ tapi tidak pulang kan. Tidak pulang itu selama 7 hari keluarganya kan sudah bingung itu di mana punya. Tapi ternyata dia itu setelah dia pulang ketemu pulang itu merasa bahwa dia itu berada di suatu tempat yang sangat indah sekali kayak jenis keraton. Waktu sebelum tahun 90-an itu banyak kejadian-kejadian di telaga itu, jadi orang-orang yang kalap seperti itu tahu-tahu sudah terjegur telaga hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang setahun 2 kali itu ada yang itu kalap biasanya kalau meninggal itu langsung tenggelam. Jadi sebelum paling minimal 1 hari 1 malam itu baru keluar ngapung. Itu banyak sekali jadi setiap tahun terus akhirnya itu para Pak Lurah ngumpul, Pak Lurah 8 kepala desa ngumpul di kecamatan bersama dengan camat dan muspika ditambah dengan sesepuh itu yang ada itu mengadakan musyawarah. Ini Ngebel kok koyong ini kahanannya ben tahun malah setiap tahun itu minimal itu 1 atau 2 bahkan 3 orang yang ngalap di situ itu. Akhirnya rembukan wong sepuh itu nyate nyuwun yang kuwasa iki muga-muga Ngebel diselametne saka bencana sing iki. Lah niku sepuh biyen niku lambang-lambang ada cilek donga niku gawe lambangnya apa contohnya lek njaluk ben diparingi kuat slamet nganggo bojong kuat ngeten ya. Kemudian orang sepuh itu sepakat bahwa itu nanti akan diadakan ruatan selamatan ngeten niku nanti wilayah wedhus kendit. Syaratnya 1 pakai kambing kendit. Kambing kendit itu kambing yang warnanya hitam tapi di perutnya sampai dengan gegerian ini tembus seperti ada sabuk berwarna putih. Itu sebagai syarat itu ada maknanya tersendiri kaitannya dengan itu Terus ada juga tumpeng tumpeng yang dibuat dari beras merah, beras abang. Namanya tumpeng mesti lancip gitu, jadi bentuknya kerucur, itu ada sendiri maknanya. Jadi akhirnya manusia itu nanti akan mengerucut ke atas. Kemudian ada ayam juga, panggang ayam merah. Itu sebagai lambang-lambang yang digunakan untuk itu. Di samping itu masih banyak hiburan yang digunakan itu. Termasuk ada doa-doa yang diberikan oleh orang-orang tua yang itu dikasih doa-doa, kemudian bentuknya itu semacam ngarani cok bakal, jadi cok bakal ini buat takir, kemudian di dalamnya dikasih gorampi, ada benang, ada telur, ada mirip, bawang, kemudian kemenyan dan lain sebagainya. Itu yang didoai, kemudian ditanam di tempat-tempat di pintu masuk di telaga Ngebel itu. Itu merupakan tolak balak dungane ya tolak balak itu. Ben aja enek setan sing ganggu dengan masyarakat di sini Ngebel.
Itu waktunya pada malam 1 Suro. Tumpeng yang itu digunakan, yang satu itu dilarung di Taraga. Itu pernah terjadi pro kontra di antara dari pihak agamis dengan orang Kejawen. Sebab kebanyakan yang melaksanakan itu adalah orang Kejawen. Namun demikian pro kontra itu terjadi, kemudian ada yang berpendapat dari pihak lain bahwa itu merupakan perbuatan yang musyrik ya, itu akhirnya diganti ya. Itu bahkan itu pernah terjadi, ditarik di tingkat kabupaten. Kemudian ada musyawarah dari para yai yang ada di Kabupaten Ponorogo, termasuk Mbah Yai dari Gontor dan lain sebagainya datang ke situ untuk itu kemudian merubah menjadi larungan risalah doa. Jadi ada risalah itu tulisan kan? Ditulis di dalam kertas atau di dalam kain apa itu ditulis doa-doa begitu, doa-doanya tulis dengan bahasa Arab, kemudian dimasukkan ke dalam peti, dilarung di situ. Namun waktu itu saya masih ingat sekitar tahun 2012-13 itu saya menjadi ketua beberapa puluh tahun. Itu sekarang gini aja, biar tidak ada jadi saling pendapat ya, diganti dengan upacara adat ya, larungan Balaga. Alhamdulillah maknanya cukup besar bagi luar Ngebel yang semula tidak tahu Ngebel itu seperti apa. Orang-orang takut ke Ngebel. Dengan adanya hal tersebut maka orang-orang dari luar daerah banyak yang datang di Ngebel. Akhirnya Ngebel menjadi daerah wisata.